Baik, bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatul iman, Bapak Ibu, ikhwafillah, pada para mahasiswa dan yang lainnya yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali memperkenankan kita untuk mengkaji atau untuk thalabul ilmi. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan karunia dan balasan yang berlipat yang berupa surganya yang penuh dengan kenikmatan insyaallah nanti di hari akhirat, di hari yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ya. Baik ikhwafillah yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah sebagaimana yang sudah kita pahami, kita akan mengkaji sebuah kutub ya, kitab kecil yang berjudul Khulasah Ta'zimil Ilmi, ringkasan tentang ta'zimul ilmi. Ta'zimul ilmi, mengagungkan ilmu. Di mana sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya maksud dari pengagungan terhadap ilmu ya, yaitu adalah al-ilmu, ilmu itu sesuatu yang sangat-sangat berharga dalam kehidupan kita. Maka ketika kita mendapatkannya, ketika kita akan memperolehnya, harus senantiasa memiliki adab, harus memiliki sesuatu yang kira-kira akan mendapatkan apa yang kita inginkan, ya, yang berupa adab-adab dan perkara-perkara yang akan menghasilkan ilmu. Insya Allah perkara-perkara yang mengagungkan ilmu itu dirangkum atau diringkas dalam sebuah kutub, dalam sebuah kitab kecil ini yang berjudul Khulasah Ta'zimil Ilmi, berupa isyruna ma'qidan, berupa 20 simpul, 20 ikatan. Nah, alhamdulillah kita sudah membahas kemarin muqaddimah. Sekarang insya Allah kita akan coba membahas bab yang berkaitan dengan al-maqid al-awwal, yaitu simpul yang pertama tentang ta'zimul ilmi. Insya Allah kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Taib, ikhwafillah, saya akan coba bagikan ya ke teman-teman semua, Bapak Ibu semua, ke ikhwan akhwat semua, tentang materi yang akan kita bahas di kesempatan malam ini insyaallah. Taib. Nah, di sini musannif ya, Syekh Shalih Al-Utsaimin ya, beliau menjelaskan atau beliau menulis ya al-maqid al-awwal. Al-maqid al-awwal. Al-maqid itu ikatan atau simpul. Al-maqid al-awwal, simpul yang pertama, simpul yang awal. Nah, simpul awal, ikatan yang pertama dalam rangka ta'zimul ilmi, dalam rangka mengagungkan ilmu, agar ilmu itu benar-benar meresap ke dalam jiwa kita dan agar ilmu itu nanti bisa kita amalkan. Di mana yang pertama ini adalah tathiru wi'ail ilmi. Nah, tathir dari tohara yutahiru tathiran, yaitu mensucikan. Mensucikan atau membersihkan. Wi'ail ilmi, wi'a itu wadah ya, tempat untuk sesuatu ya, wadah atau bejana ya. Tathiru wi'ai al-ilmi, ilmu. Jadi membersihkan wadahnya ilmu. Tempatnya ilmu. Nah, apa tempat ilmu? Di sini wa huwal qalbu, yaitu qalb. Qalbu itu adalah hati nurani. Hati nurani.
Saya tidak akan membahas ya bab yang berkaitan dengan kolbu karena ini panjang ya. Jadi intinya kolbu adalah hati nurani. Kalau fisiknya berupa jantung, ya fisiknya berupa jantung. Tapi jantung ini memiliki makna yang lebih dalam dari sekedar fisik. Jadi memiliki maknawinya. Maknawinya bisa merasakan, bisa berpikir, bisa memiliki sesuatu yang di luar indera kita. Apa itu? Yaitu tadi hati nurani. Ya, dia bisa berpikir, dia bisa merasakan, dia bisa marah, dia bisa benci, dia bisa cinta. Inilah namanya hati nurani. Hati apa? Nurani. Agar tidak panjang itu, maka kita sering kali menyebutnya dengan hati. Menyebutnya dengan apa? Hati. Fisiknya sekali lagi apa? Jantung ya. Karena di kita itu hati ini adalah ada fisiknya ya, yaitu apa? Ya hati, hepar. Nah, kalau di dalam bahasa Arab jantung ini adalah kolbun. Kolbun. Kolbun baik secara fisik, jantung namanya kolbun. Nah, secara nurani, hati nurani namanya juga kolbun. Begitupun dalam bahasa Inggris ya, yaitu apa? Heart. Heart atau heart ya, heart ya. Nah, heart ini jantung. Secara nuraninya, secara maknawinya juga heart yang bisa merasakan cinta, bisa merasakan benci, bisa berpikir, dan lain sebagainya itu heart. Nah, muskilahnya dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia, fisiknya namanya jantung, maknawinya namanya hati nurani. Ya, yang banyak kita sebut dengan hati saja begitu. Sehingga ini rancu. Yang apa hati ini dalam tubuh? Nah, akhirnya banyak orang yang berpikir hati itu adalah hepar ya. Atau apa nama tuh hati dekat empedu itu ya. Nah, sebagaimana kalau dalam bahasa Arab hati yang dimaksud hepar itu adalah kibdah atau kabid. Kibdah ya, itu adalah hati. Nah, jadi yang dimaksud saya ulangi ya, al-qalbu di sini adalah hati nurani yang bisa berpikir, yang bisa berakal. Inilah hati nurani. Inilah yang nanti diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi sekali lagi mensucikan bejananya ilmu wahuwal qalbu yaitu hati. Wa bihasabi taharatil qalbi Jadi kadar bersihnya hati ya dikarenakan kadar bersihnya atau sucinya hati nurani yadkhuluhul ilmu, maka ilmu akan masuk ke dalam hati itu. Ilmu akan masuk ke dalam apa? Kepada hati ini. Ya, ini. Yadkhuluhu al-ilmu. Ilmu itu akan masuk ke dalam hati tersebut. Ketika apa? Ketika hati itu bersih. Ya. Jadi sekali lagi, membersihkan bejana ilmu, yaitu bejana ilmu adalah hati nurani. Wa bihasabi taharatil qalbi yadkhuluhul ilmu. Ya, berdasarkan bersihnya hati ya, maka ilmu itu akan masuk. Jadi semakin bersih hati, maka ilmu akan mudah masuk ke dalam diri orang itu. Nah, semakin kotor hati, maka ilmu akan sulit masuk ke dalamnya. Begitu. Wa idza zdadat taharatuhu izdadat qabiliyatuhu lil ilmi. Dan ketika taharatuhu, kesuciannya, kebersihannya, izdadat bertambah. Ketika bertambah kesuciannya, izdadat qabiliyatuhu lil ilmi, maka bertambah pula lah penerimaannya terhadap ilmu. Penerimaan terhadap ilmu. Jadi sekali lagi, semakin hati itu bersih, semakin mudah menerima ilmu. Semakin hati itu kotor, semakin sulit menerima ilmu. Nah, inilah istimewanya hati. Ya, makanya khafil yang semoga Allah muliakan di dalam kitab Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah ya. Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Imam atau Syekh As-Sa'di, As-Sa'di. Beliau menjelaskan, "I'lam hudita inna afdalal minan." Ketahuilah hudita, semoga engkau diberikan hidayah. Inna afdalal minan, sesungguhnya anugerah yang paling mulia, sesungguhnya anugerah yang paling afdal, yang paling utama. Ilmun yuzilu syakka anka waddaran, yaitu ilmu. Jadi sekali lagi Syekh Asy'adi mengatakan, i'lam hudita.
Ketahuilah semoga engkau diberikan hidayah wahai para pembaca, wahai penuntut ilmu begitu ya. Inna afdhalal minan sesungguhnya anugerah yang paling utama ilmun yuzilu syakka angka wadaron. Ilmun yuzilu asyakka angka wadaron. Ketahuilah semoga engkau diberikan hidayah wahai saudaraku. Inna afdhalal minan sesungguhnya anugerah yang paling utama ilmun adalah ilmu yuzilu syakka anka wadaran yang akan menghilangkan keraguan dari dirimu dan juga akan menghilangkan kotoran. Wa yakshifu al-haqqa lidhil qulubi. Wa yakshifu al-haqqa lidhil qulubi. Dan akan menyingkapkan kebenaran, akan memunculkan kebenaran, akan menimbulkan kebenaran lidhil qulubi bagi orang yang memiliki hati nurani. Wa yusilul abda ilal matlubi dan akan menyampaikan seorang hamba kepada sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang dicari, yaitu apa? Kebahagiaan dunia dan akhirat. Ilam hudita inna afdhalal minan ilmun yuzilu syakkan kawaddaron wa yakshiful haqqa lidhil qulubi wa yusilul abda ilal matlubi. Ini manzumah ya, ini syair-syair yang beliau susun ya oleh Syekh As-Sa'di di dalam kitab Manzumah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Ketahuilah semoga engkau diberikan hidayah. Sesungguhnya anugerah yang paling utama adalah ilmu yang akan menghilangkan keraguan darimu dan akan menghilangkan kotoran-kotoran serta akan menyingkapkan kebenaran bagi orang yang memiliki hati nurani dan akan menyampaikan seorang hamba kepada sesuatu yang diinginkan, yang diharapkan, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat ya. Jadi yang semoga Allah muliakan, hati ini ya bisa menjadi sebab, bisa menjadi akibat. Maksudnya apa? Maksudnya hati bisa menjadi sebab datangnya ilmu. Nah, sebab datangnya ilmu. Jadi ilmu ini bisa menjadi sebab, bukan hati ya. Ilmu ini menjadi sebab, menjadi akibat. Ilmu ini menjadi sebab bersihnya hati. Begitu ya. Ilmu menjadi sebab bersihnya hati. Sekaligus ilmu ini akibat atau dia muncul itu ada ketika apa? Ketika hati itu bersih. Jadi ilmu itu bisa menjadi sebab, bisa menjadi akibat. Sebab ketika seseorang dia berilmu, maka insya Allah akhirnya bersih hatinya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Syekh As-Sa'di, ya, bahwasanya ilmu yuzilu syakka anka wadaran, ilmu yang akan menghilangkan keraguan dalam dirimu juga yang akan menghilangkan kotoran-kotoran. Nah, berarti ilmu itu sebagai sebab bersihnya hati, begitu ya. Dan ikhwafil yang semoga Allah muliakan, ilmu juga sebagai akibat datangnya ilmu ketika hati itu bersih. Nah, maka ini yang penting yang harus kita garis bawahi, ilmu itu datang ketika kita memiliki kebeningan, kebersihan hati. Tapi ilmu juga bisa menjadikan sebab hati itu bisa menjadi bersih. Maka ketika kotor ketika kotor, maka tolabul ilmi. Ketika kita kotor, maka menempuhlah ilmu, carilah ilmu, insya Allah dengan ilmu kita akan bersih hatinya. Begitu ya. Akan tetapi tadi, untuk membersihkan atau untuk menerima ilmu, itu harus dibersihkan dulu dari segala perkara yang akan mengotorinya. Apa yang akan mengotorinya? Insya Allah nanti kita akan bahas ya. Faman aroda hiyazatal ilmi. Faman aroda. Barang siapa yang menginginkan hiyazatal ilmi. Hiyazah itu nala ya. Barang siapa yang menghendaki, ingin memperoleh ilmu, falyuzayyin batinah. Maka hiasilah, ini hiasilah. Batinahu, batinnya. Jadi barang siapa yang menginginkan untuk memperoleh ilmu, maka hendaklah ia hiasi hatinya. Wa yutahhir qalbahu, dan hendaklah ia bersihkan qalbahu, hatinya. Jadi barang siapa yang ingin memperoleh ilmu, maka hiasilah batinnya dan bersihkanlah hatinya. Min najasatihi, dari najis-najis hati itu.
Fal ilmu jauharun latifun. Ilmu itu adalah permata, bisa permata, bisa inti ya. Ilmu itu adalah inti yang sangat halus sekali. Intisari yang sangat halus sekali, permata yang sangat halus sekali. La yasluhu illa lil qalbin nadhib, tidak akan memperolehnya kecuali bagi hati yang bersih ya. Jadi khafillah yang semoga Allah muliakan. Nah, yang dimaksud dengan hati yang bersih ini bisa menerima ilmu adalah sebagaimana tadi yang saya sampaikan, yang dimaksud dengan ilmu itu yang menghasilkan khosyah. Yang menghasilkan apa? Khosyah. Khosyah itu rasa takut. Yang menghasilkan rasa takut kepada Allah. Inilah namanya ilmu. Juga ilmu itu yang melahirkan amal soleh. Melahirkan amal soleh. Inilah ilmu yang disebut dengan ilmu. Maka orang yang bisa memperoleh ilmu, yang dimaksud dengan ilmu ini adalah yang bisa apa tadi? Melahirkan rasa takut, ilmu yang bisa melahirkan amal soleh, maka itulah hati yang bersih ya. Maka hati yang kotor dia tidak akan bisa memperoleh ilmu ya. Tidak bisa melahirkan khosyah, rasa takut, tidak bisa melahirkan amal soleh. Kenapa? Karena hatinya kotor ya. Saya ulangi ya tadi perkataan Syekh As-Sa'di ya, bahwasanya ilmu itu bisa menghilangkan kotoran ketika itu ilmunya sebagai sakofah. Jadi ketika kita tahu bahwasanya misalnya yang menjadikan kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengetahui atau kita ketika bermaksiat ya. Jadi misal contoh ini. Seseorang tahu misalnya ya mencuri itu haram. Nah, maka ketika orang tersebut dia menempuh ilmu, maka dengan ilmu itu dia akan tahu bahwa mencuri itu haram. Siksaannya bagaimana di neraka, siksaannya bagaimana di surga, di dunia dia akan dipotong tangannya dan lain sebagainya. Maka dengan ilmu sebetulnya nanti akan melahirkan apa tadi? Kebersihan hati, yaitu apa? Amal. Jadi ketika seseorang memperoleh ilmu, ya contohnya tadi ilmu tentang mencuri itu haram, ya dia tahu bagaimana dahsyatnya bahayanya orang yang mencuri di dunia dan di akhirat, maka seharusnya dia bersih hatinya, begitu ya. Maka kata Syekh As-Sa'di tadi, ilmun yuzilu syakka wad daron, ilmu yang akan menghilangkan, melenyapkan keraguan dan melenyapkan ad-daron, yaitu kotoran-kotoran. Nah, sebetulnya dengan ilmu ini. Akan tetapi ya khafil yang semoga Allah muliakan, ilmu ini ketika dia tidak menjadikan amal soleh, maka hanya ilmu saja. Maka hanya apa? Ilmu saja. Hanya wawasan. Hanya apa? Wawasan. Hanya sakofah. Hanya pengetahuan. Tidak melahirkan amal soleh. Tidak melahirkan apa? Rasa takut kepada Allah Rabbul Alamin. Tahu mencuri haram, tapi dia malah tetap mencuri. Taib, kita tanya ya, punten, kita tanya kepada orang yang pelacur, apakah dia tahu zina itu haram? Saya yakin dia tahu, tapi kenapa dia masih tetap melaksanakannya? Nah, inilah yang dimaksud dengan apa ini nih? La yasluhu illa lil qalbin nadhib. Tidak akan bisa memperoleh ilmu kecuali hati yang bersih. Apa yang dimaksud dengan ilmu? Ilmu yang bisa menghantarkan kepada amal dan khosyah tadi, rasa takut. Nah, jadi yang dimaksud dengan ilmu oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya ini Ta'dzimul Ilmi, ilmu yang bisa menghasilkan rasa takut kepada Allah Rabbul Alamin, ilmu yang bisa menghasilkan amal soleh. Bukan ilmu sebagai wawasan, bukan ilmu sebagai sakofah. Ini ya yang harus dipahami ya. Taib yang semoga Allah muliakan. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ya, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan, "I'lam annal qalba yasiru ila Allah wa daril akhirah." Ketahuilah bahwasanya hati itu berjalan menempuh menuju Allah Subhanahu wa taala dan menuju negeri akhirat. Wa yakshifu an tariqil haqqi wa nahjihi wa afatin nafsi wal amali. Dan dengan ilmu itu akan menyingkap jalan-jalan kebenaran, juga akan menyingkap metode-metode kebenaran tersebut,
wa afatin nafsi wal amali, dan juga ilmu itu akan mengetahui, akan menyingkap celah-celah keburukan-keburukan jiwa dan keburukan-keburukan amal. Nah, dengan ilmu akan diketahui keburukan-keburukan jiwa, keburukan-keburukan amal. Maka ikhwafil yang semoga Allah muliakan, jadi sekali lagi ilmu ya bisa menjadi sebab, tadi bisa menjadi akibat. Menjadi sebab apa? Sebab lahirnya apa tadi? Hati yang bersih. Bagaimana ilmu yang bisa menjadi hati yang bersih? Ilmu inilah yang menghasilkan rasa takut. Ya, ilmu misalkan rasa apa? Takut dan amal soleh. Begitu ya. Nah, hati yang bersih ini ya tidak akan bisa, hati ini tidak akan bisa menerima ilmu kalau tidak memiliki kebersihannya. Ya, hati tidak akan menerima ilmu kalau tidak bersih. Ilmu apa yang dimaksud? Ilmu yang akan menghasilkan rasa takut dan bisa menjadikan amal soleh. Ya, alhamdulillah yang semoga Allah muliakan. Inilah ya dasarnya apa? Ilmu. Maka hati itu hati yang bisa menampung ya tempat ya yang bisa menjadi tempatnya ilmu yang akan melahirkan rasa takut khasyah dan akan melahirkan rasa bisa menghamilkan amal soleh ya, maka ini hati yang bebas dari 5 noda. Ini kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi perkara-perkara yang akan mengotori hati ya, bahwasanya hati tadi ya bisa menyingkap kebenaran, bisa menyingkap keburukan-keburukan jiwa, keburukan-keburukan amal. Hati itu akan memiliki cahaya, memiliki kekuatan dan lain sebagainya untuk mengantarkan dia kepada Allah Rabbul Alamin dan negeri akhirat yang abadi. Itu hati yang bersih. Nah, akan terkotori ya. Hati itu akan terkotori dengan 5 noda, dengan 5 perkara. 5 perkara yang akan mengotori hati. Apa saja? Yang pertama ya, 5 hal ya, 5 hal yang bisa mengotori hati. Mengotori hati ini kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Khamsatun mufsidatu al-qulub, al-qalb. 5 perkara yang akan merusak hati. Yang pertama kata beliau adalah kasratul khilqah. Kasratul al-khilqah atau al-khulqah ya. Yaitu banyak bergaul. Nah, ini banyak apa? Bergaul. Banyak berinteraksi dengan orang lain. Banyak berinteraksi dengan manusia yang lain. Apalagi berinteraksi dengan kawan yang buruk. Kawan yang buruk. Nah, ini sangat-sangat berbahaya. Nah, kawan yang buruk ini banyak perkara yang akan memadorotkan kita, yang akan merusak kita. Kawan yang buruk ini pertama dia akan menarik ya, akan menarik kita ke dalam keburukan. Li'anna sahib yajzib, karena kawan itu akan menarik. Jikalau kawan itu buruk, maka dia akan menarik kepada keburukan. Jikalau kawan itu saleh, maka dia akan menarik kepada kesolehan insya Allah. Sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Al Imam Al Bukhari, masalul jalisi saleh wasu'i kahamilil miski wa nafikhil kiri. Perumpamaan teman yang soleh dengan teman yang buruk itu seperti orang yang membawa misk ya, misk itu minyak wangi. Wa nafikhul kir. Nah, kawan yang buruk seperti nafikhul kir. Nafikhul kir itu adalah peniup tukang tukang pandai besi ya, tukang pandai besi. Jadi kawan yang baik ibarat tukang minyak wangi, kawan yang buruk ibarat tukang pandai besi. Fahamilul misk,
fahamilul misk, adapun orang yang selalu membawa minyak atau wewangian, orang yang tukang wangi, tukang minyak wangi, imma ayyahziyaka riha wa imma an tubta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibatan. Fahamilul misk, adapun orang yang apa tadi tukang minyak wangi, imma ayyahziyaka, bisa jadi dia akan memberikan minyak wangi itu kepadamu. Wa imma an tabta'a minhu, atau bisa jadi engkau akan membeli minyak wangi itu dari dirinya. Wa imma an tajida minhu rihan thayyibatan, atau engkau bisa mendapatkan wanginya dari minyak wangi tersebut. Ya, kalau kita bergaul dengan orang yang suka minyak wangi, bisa jadi kita diberikan oleh orang itu, ini buat kamu, nah, kan begitu. Atau bisa jadi kita membeli darinya tentang minyak wangi tersebut. Ya, kita beli misalnya 1 atau 2 botol. Nah, kemudian yang ketiga, atau kita mendapatkan minyak wangi tersebut, ya, hanya setetes atau 2 tetes, insya Allah kita akan kebagian minyak wangi tersebut. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kawan yang soleh. Wa nafikhul kir, adapun tukang pandai besi, ya, imma an yukhriqa siyabaka, bisa jadi dia akan membakar bajumu. Misalkan karena kan selalu ada di depan api begitu ya, maka nanti bajumu bisa terbakar olehnya begitu. Wa imma an tajidarihan khabisatan, dan bisa jadi engkau akan mendapatkan bau yang tidak enak ya dari asap-asapnya tadi ya. Inilah bahaya kawan yang buruk ya. Bahkan kata Adi bin Zaid, beliau seorang penyair, orang Arab ya, orang penyair Arab. Kata beliau, anil mar'ila tas'al was'al an qarinihi. Tentang seseorang itu jangan kau tanya, tapi tanyalah tentang temannya. Jadi ketika kita ingin mengetahui dia ya, maka tanyakan tentang temannya, siapa teman-temannya, begitu. Kalau kita tahu teman-temannya, nah, maka kita tanyakan dia bagaimana sifat-sifat kawannya. Fa innal qarin bil muqaran yaqtadi. Karena teman dengan kawannya yang lain itu dia akan mengikuti. Jadi kalau teman-temannya banyak yang buruk, pasti dia juga orangnya buruk. Kalau teman-temannya banyak orang yang soleh, insya Allah dia juga orang yang soleh, begitu. Kata Adi bin Zaid. Wa idza kunta fi qaumin, kata beliau, dan jikalau engkau ada di satu kaum, ada di dalam suatu kaum, di satu tempat, satu komunitas, maka kata beliau, fasahib khiyarahum, maka berkawanlah dengan orang yang terbaik di antara mereka, wala tusahibil arda fatarda ma'radi, dan jangan engkau berkawan dengan orang yang rendah, maka engkau akan menjadi rendah seperti orang-orang yang rendah itu. Inilah kata Adi bin Zaid ya. Maka ya kafil yang semoga Allah muliakan, kalau seseorang sudah berkumpul dengan kawan-kawan yang buruk, maka dia akan menjadi orang yang buruk, begitu. Ini ya kafil yang semoga Allah muliakan, ada sebuah hadis lagi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al arwah junudun mujannadah, bahwasanya arwah-arwah itu, ruh-ruh itu junudun mujannadah, seperti bala tentara yang berkelompok-kelompok. Kan kita tahu ya, batalion 1, batalion 2, bagian untuk di depan, bagian untuk di belakang, bagian untuk ini menyerang dan lain sebagainya. Al arwah junudun mujannadah, ruh-ruh itu bagaikan tentara yang berkelompok-kelompok. Fama ta'arafa minha i'talafa. Jikalau ruh itu saling mengenal, maka dia akan saling menyatu. Saling betah. Maka kita lihat ya, kalau ada orang yang senang NMAX, dia bergaul dengan tukang NMAX ya, dengan orang yang punya NMAX, komunitas NMAX, kan begitu ya. Ada orang yang senang dengan merpati, maka bergaulnya dengan siapa? Dengan yang senang merpati. Orang yang senang misalnya mobil Avanza begitu ya, maka dia akan berkomunitas dengan Avanzanya. Kenapa? Al arwah junudun mujannadah. Ruh-ruh itu junudun mujannadah, tentara yang berkelompok-kelompok begitu. Jikalau dia saling mengenal ya, saling cocok begitu, maka dia akan saling mencintai, saling menyatu begitu. Famatana karominha ikhtalafa. Tapi kalau dia saling mengingkari ya, saling tidak kok begini dan sebagainya, ikhtalafa, maka mereka akan berselisih ya. Inilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari ya. Maka ya khafal yang semoga Allah muliakan, berkawan dengan kawan yang buruk ya, maka ini akan menyebab kebinasaan, bahkan terakhirnya dia akan menyesal sejadi-jadinya nanti di akhirat.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi." Dan ketika suatu hari ya, orang-orang yang zalim itu menggigit jari-jari mereka. Menggigit jari mereka, menggigit tangan mereka. Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Celaka saya. Kenapa dulu saya tidak bersama Rasul? Tidak menempuh jalan bersama Rasul. Ya, kenapa saya tidak berkawan dengan orang yang soleh itu? Saya kenapa tidak bersama Rasul? Saya kenapa tidak bersama orang yang soleh itu? Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila, kata Allah Rabbul Alamin, mengutip perkataan orang-orang yang zalim, orang-orang yang durhaka ketika nanti di hari kiamat. Kata Allah Rabbul Alamin, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Duh, celaka saya. Kenapa saya dulu menjadikan si fulan ini sebagai khalila, sebagai kekasih, sebagai teman karib saya. Allahu Akbar. Ya khawatir yang semoga Allah muliakan. Maka perkara yang bisa mengotori yang pertama adalah apa tadi? Bergaul atau banyak bergaul. Ya, banyak bergaul. Ya. Nah, termasuk juga banyak bergaul dengan orang-orang yang mubah itu ya. Mana ya? Nah, ini. Jadi bergaul dengan orang-orang ya misalnya bermain yang perkara-perkara yang mubah, yang tidak terlarang begitu, yang mubah ya, misal ngobrol. Maka orang yang banyak ngobrol, banyak bicara dengan kawan dan lain sebagainya, dia pun akan terbuang waktunya sia-sia. Begitu. Atau yang ketiga, kalaupun dia bergaul dengan orang yang soleh ya, banyak bergaul hatta dengan orang yang soleh, maka ini pun akan berbahaya. Kenapa? Akan tumbuh riya. Kok bisa? Kenapa akan tumbuh riya? Karena kalau orang banyak bergaul kan ya berarti dia itu akan terlihat setiap saat. Bagaimana sholatnya, kan gitu ya. Bagaimana ibadah-ibadahnya yang lain, bagaimana ilmunya akan ketahuan oleh orang lain. Ya, ketika kita akan diketahui oleh orang lain bagaimana sholat kita, maka akhirnya timbul riya begitu. Ketika kita diketahui oleh orang lain karena sering kita bergaul dengan dia, maka dia tahu ilmu kita. Maka akhir timbulnya timbul sifat riya. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah keburukan banyak bergaul, banyak berinteraksi dengan orang ya. Jadi boleh bergaul tapi jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena yang demikian itu akan menjadikan hati kita rusak ya. Imma rusak karena ajakan kawan yang buruk, atau rusak karena banyak perkara-perkara yang terbuang waktu itu. Yang ketiga, rusak nanti hati itu bisa jadi riya. Kenapa? Karena kita diketahui bagaimana ibadah-ibadah kita, bagaimana ilmu kita di hadapan orang lain, orang-orang yang soleh itu, maka akhirnya kita pun diketahui ibadahnya oleh orang tersebut. Ya, inilah bahaya banyak bergaul. Maka ini yang akan bisa menjadikan hati itu rusak. Ya, kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Madarijus Salikin. Ya. Itu yang pertama, banyak bergaul. Yang kedua, ikhwafillah yang semoga Allah muliakan ya, yang menyebabkan hati itu rusak, kata beliau at-tamanni. Tamanni itu menghayal. Banyak menghayal. Ini kata Al-Imam Ibnu Qayyim, innal muna rasu amwalil mafalis. Sesungguhnya penghayal itu ya, tukang khayal itu rasu amwalil mafalis. Sesungguhnya hayalan itu adalah modalnya orang-orang yang hayalan ya, modalnya orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang rugi, orang-orang bangkrut. Innal muna ra'su amwalil mafalis. Sesungguhnya hayalan itu dia adalah modal orang-orang yang bangkrut. Wa bid'atu rikabihi mawaidu syaitan. Dan barang dagangannya adalah mawaidu syaitan, janji-janji setan. Naudzubillahi min dzalik ya. Jadi khayalan itu adalah modalnya orang-orang yang bangkrut. Jadi orang yang bangkrut modalnya itu apa? Khayalan. Modalnya adalah khayalan. Dan barangnya yang diperjualbelikan apa itu? Adalah janji-janji setan. Waliyadzubillah. Nah, kalau yang semoga Allah muliakan, apa ini yang dimaksud dengan berkhayal?
adalah berkhayal itu sesuatu ya keinginan tanpa amal. Nah, satu keinginan tanpa amal. Berhayal masuk surga, berhayal masuk surga tanpa beramal. Berhayal mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat tanpa bekerja keras. Berhayal diampuni tapi tidak pernah bertobat. Inilah namanya tamanni, berhayal. Maka orang yang seperti ini, nanti juga akan diampuni. Nanti juga akan misalnya masuk surga. Nauzubillahi min dzalik. Maka orang yang seperti ini adalah janji-janji setan. Seperti orang yang dia tidak pernah menanam benih, tidak pernah menyiram benih tadi, ya, tidak pernah merawat tanaman itu, maka dia tidak akan pernah menghasilkan panen. Tapi dia berkhayal dan berkhayal. Apa yang ada? Maka yang ada adalah kelaparan dan kesulitan. Ya. Maka ikhwafil yang semoga Allah muliakan, yang kedua yang akan merusak hati itu adalah at-tamanni, berkhayal, banyak mengkhayal, banyak bab dunia. Ini hati-hati. Yang ketiga bahwasanya yang akan merusak hati, ya, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ya. Yang ketiga adalah di antara min mufsidatil qalbi, di antara perkara yang akan merusak hati yang ketiga, at-ta'alluq bi ghairillah, yaitu bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita bergantung kepada atasan, kita bergantung kepada uang, kita bergantung kepada perkara-perkara selain Allah Subhanahu wa taala dalam mendapatkan kebahagiaan. Maka orang yang seperti ini, maka dia akan binasa. Ini akan mengotori hati. Bergantung kepada alat, bergantung kepada perkara-perkara selain Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian itu akan merusak hati. Ya, at-ta'alluq bi ghairillah, bergantung kepada selain Allah, kepada atasan, kepada siapa lagi misal tadi, kepada bos, ya, kepada orang-orang yang kira-kira kita bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan, kepada orang kaya, kepada orang pintar dan lain sebagainya. Kita bergantung kepada mereka. Itulah salah satu akan merusak hati kita, merusak keikhlasan, merusak kekuatan hati mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Bismillah. Kemudian yang keempat yang mengotori hati adalah at-ta'am. Nah, yang keempat at-ta'am. At-ta'am itu makanan, banyak makan maksudnya. Tadi yang ketiga apa? Bergantung kepada selain Allah. Nah, yang keempat banyak makan. Banyak makan ini maksudnya adalah banyak makan yang halal. Banyak makan yang halal ini yang akan menyebabkan kekenyangan. Maka orang yang kekenyangan dia sulit untuk beribadah, sulit untuk berdoa. Orang yang kenyang, orang yang senang, banyak kesenangan, banyak kekenyangan, maka doanya akan hambar. Maka ibadahnya akan sulit untuk susah-susah dalam ibadah, susah. Kenapa? Karena dia terlalu kenyang di dalam makanan. Maka ini akan merusak. Apalagi makanan yang haram. Nah, makanan yang haram ini akan menutupi seseorang dari kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan mendatangkan kebinasaan berupa nerakanya, naudzubillahi min dzalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ka'ab, "Ya Ka'ab, wahai Ka'ab," Ka'ab bin Ujrah ini, "Ya Ka'ab, la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhtin." Tidak akan pernah masuk surga daging yang tumbuh dari harta haram. Ini kata beliau. An-naru aulabi, an-naru aulabi. Neraka bagiannya, nerakalah yang akan menjadikan bagiannya. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Maka perkara haram ini akan selalu menggerogoti manusia akhir zaman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna 'ala nasi zamanun, bahwasanya akan datang kepada manusia sebuah zaman, la yubalil mar'u bima akhadhal mal, seseorang dia tidak akan memperhatikan dari mana dia mengambil harta, amin halal amin haram, apakah dari perkara halal atau dari perkara yang haram, waliyadzubillah. Maka kalau sudah seperti itu bagian dari tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kiamat, waliyadzubillah, ya. Semoga Allah lindungi kita. Nah, ini yang keempat, ya, yang akan mengotori hati adalah banyak makan. Maka orang yang banyak makan sulit untuk menuntut ilmu. Orang yang banyak makan sulit untuk belajar ilmu, baru baca sedikit ngantuk.
baru ngaji sedikit malas. Kenapa? Karena banyak makan. Nauzubillahi min dzalik. Baru ngaji 1 jam malasnya minta ampun. Kenapa? Ya karena tadi, karena banyak leha-lehanya. Maka kata siapa saya lupa lagi, ada seorang imam mengatakan bahwasanya la yanalul ilmu ilmu itu tidak akan diperoleh ya. Bagaimana saya lupa lagi. Nauzubillahi min dzalik, afwan. La yustata'ul ilmu birahatil jasad. Ilmu itu tidak akan diperoleh dengan jasad yang leha-leha. Maka orang yang banyak makan, orang yang banyak senang-senangnya, maka dia tidak akan memperoleh ilmu yang luas ya, ilmu yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan sulit memperoleh ilmu yang akan melahirkan rasa takut dan amal soleh ya. Yang kelima adalah al-manam. Al-manam yaitu banyak tidur. Nauzubillahi min dzalik. Banyak tidur ini yang akan menghalangi seseorang juga dari keberkahan ilmu ya. Jadi orang yang rusak hatinya itu dia disebabkan karena banyak tidur ya. Banyak apa? Tidur. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari perkara-perkara ini ya. Ini yang terbaik kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya, adalah tidur di awal malam, di awal malam. Kemudian bangun di sepertiga malam ya, bangun sepertiga malam. Kemudian pagi hari dzikir pagi petang, kemudian lanjutkan dengan thalabul ilmi atau lanjutkan dengan kasab ya, bekerja. Nah, nanti ketika nisfun nahar, tengah siang ya, tengah hari, itu bisa ba'da zuhur atau sebelum zuhur ya, misalnya jam 11, nah disitulah tidur siang. Tidur siang ini yang paling baik kata beliau. Menurut kata beliau ya, di dalam Madarijus Salikin, tidur siang itu di tengah hari. Bisa ba'da zuhur, bisa qabla zuhur ya, sesaat sebelum zuhur, misalkan sejam sebelum zuhur tidur dulu ya, begitu, itu yang bagus. Kemudian atau ba'da zuhur diperbolehkan ya. Nah, yang dimakruhkan adalah 1/6 akhir zuhur ya, maksudnya adalah apalagi ketika ba'da asar ini dimakruhkan ya. Jadi jangan tidur ba'da subuh dan ba'da asar ya, ini yang akan menghalangi seseorang dari keberkahan ilmu dan rizki ya, dan salah satunya akan menjadikan hati itu kotor ya, tidak akan menjadikan hati itu apa? Kotor. Inilah 5 perkara yang akan menyebabkan hati itu kotor ya. Yang pertama tadi banyak bergaul ya, banyak berinteraksi dengan orang-orang begitu. Yang kedua banyak berhayal. Yang ketiga bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah banyak makan. Yang kelima banyak tidur. Ini yang akan menghalangi seseorang dari kebersihan hati ya. Maka la yasluhu illa lil qalbin nadib, tidak akan memperoleh orang tersebut ya ilmu kecuali adalah lil qalbin nadib, bagi orang yang memiliki hati yang bersih ya. Maka kata beliau, taharatul qalbi tarji'u ila aslaini azimaini. Maka taharatul qalbi ya, bersihnya hati bersihnya hati itu tarji'u ila aslaini azimaini, kembali kepada 2 pokok yang agung. Nah, 2 asas, 2 pokok azimaini yang agung. 2 perkara yang agung. Ahaduhuma taharatuhu min najasati syubhat. Ini bisa ahadihima, bisa ahaduhuma. Yang pertama adalah taharatuhu min najasati syubhat. Adalah bersih, hati itu bersih dari najis syubhat. Najis syubhat. Syubhat ini adalah kerancuan. Jadi seolah-olah benar padahal salah. Seolah-olah baik padahal salah. Nah, syubhat di sini kata para ulama adalah al-kufru subhat. Jadi di antara syubhat itu al-kufru, kekufuran. Di antara syubhat juga adalah al-syirku, kesyirikan. Di antara syubhat juga al-ma'siyatu, al-ma'siyah. Kemudian al-ma'siyah itu tidak ya. Asyirku, kemudian al-bid'atu ya, al-bid'ah, kebid'ahan. Kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan. Ini adalah syubhat yang akan mengotori hati. Seolah-olah benar padahal salah. Ini kesyirikan, kekufuran dan kebid'ahan. Ya, seolah-olah ini adalah kebenaran, mengucapkan salam kepada atau
mengucapkan selamat hari Natal, mengucapkan selamat hari nyepi dan lain sebagainya. Ini kekufuran. Ini adalah syubhat. Nah, ketika seperti itu, maka orang tidak akan bisa mengamalkan ilmu dengan benar. Dia tidak akan memperoleh ilmu yang akan menghasilkan al-khusyah, tidak akan pernah menjadikan atau memperoleh ilmu yang akan menghasilkan amal soleh. Demikian juga asyirku, kesyirikan. Banyak orang-orang yang beriman ya, akan tetapi dia melakukan kesyirikan, sesajen. Dia takut tabaruk kepada pohon, tabaruk kepada kuburan, kesyirikan ini adalah merupakan syubhat yang akan menghalangi ilmu. Ya. Yang ketiga al-bid'ah itu kebidahan, pemikiran yang salah, pemikiran yang keliru. Ya, ikhwafil yang semoga Allah muliakan. Nah, ketika seseorang ya dia senantiasa melakukan kebidahan, maka hati itu tidak akan sulit menerima hati itu akan sulit menerima ilmu ya. Wal akhar, dan yang selainnya, yang kedua, taharatuhu min najasati syahwat, bersih dari najis syahwat. Inilah maksiat. Maksiat ya. Maksiat apa ya? Berupa zina, maksiat harta, tahta, wanita ya. Kalau laki-laki ya, kalau perempuan ya pria. Harta, tahta, pria. Harta, tahta, wanita. Inilah syahwat yang akan menenggelamkan seseorang ke dalam kebinasaan, waliyadu billah ya. Maka untuk memperoleh ilmu yang bersih, ilmu yang akan menghasilkan rasa takut dan amal soleh, membersihkan hati kita dari syubhat. Maka jauhi perkara-perkara yang akan melahirkan syubhat, jauhi kekufuran dan pemikirannya, jauhi kesyirikan dan pemikirannya, jauhi kebidahan dan pemikirannya serta orang-orangnya. Inilah yang harus kita jauhi. Yang kedua adalah membersihkan dari najis syahwat, yaitu siapa? Ya dari kemaksiatan, zina, kemudian tadi perkara-perkara yang maksiat yang akan mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus menjauhi orang-orang yang pelaku maksiat tersebut. Kenapa? Karena ketika kita dekat, dia akan mengajak kita ke dalam kemaksiatan ya. Kemudian wa idza kunta tastahi min nadhari makhluqin mislika ila wasakhi saubika, dan jikalau engkau tastahi, malu, min nadhari makhluqin, dari pandangan makhluk. Jikalau engkau jikalau engkau malu terhadap pandangan makhluk, penglihatan makhluk, mislika, sepertimu, maksudnya manusia ya. Jikalau engkau malu kepada manusia yang sepertimu itu, seperti kita yaitu manusia, jikalau engkau malu kepada mereka, ila wasakhi saubika, karena kotornya bajumu. Jikalau engkau malu karena bajumu kotor ya oleh manusia ya, engkau malu kepada manusia karena bajumu kotor, engkau malu kepada manusia karena rambutmu compang-camping, engkau malu kepada manusia karena engkau memiliki cacat begitu keburukan, fastahi min nadharillahi ila qalbika, maka malulah kepada pandangan Allah Subhanahu wa taala, ila qalbika, kepada hatimu. Nah, Allah memandang kita kepada hati kita. Jikalau kita malu kepada manusia karena kotornya baju kita, maka kita harus lebih malu kepada Allah karena kotornya hati kita, begitu. Jikalau kita malu kepada manusia karena compang-camping rambut kita, maka kita harus malu kepada Allah terhadap compang-campingnya nurani kita. Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Wa fihi ihanun wa balaya, dan di dalamnya ya, di dalam hati itu ada ihan. Ihan itu al-hiqad, ad-dhaghina, itu hasad, iri, dengki ya. Wa balaya, dan kotoran-kotorannya. Jadi di dalam hati ketika ada hasad, ada kotoran, maka kita harus malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kepada orang lain iri, ketika kepada orang lain hasad, ketika kepada orang lain berbuat buruk, maka kita harus malu kepada Allah Rabbul Alamin. Wa dzunubun wa khataya, dan ketika hati itu penuh dengan dosa dan penuh dengan kesalahan ya. Jikalau kita memiliki dosa dan memiliki kesalahan hati kita, maka harus malu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memandang kita dari hati nurani kita. Jikalau hati nurani kita kotor, maka kita harus malu kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih malu daripada kita
dilihat oleh orang lain baju kita kotor, dilihat orang lain kita compang-camping, maka lebih malu kepada Allah Rabbul Alamin ketika hati kita memiliki hasad, dengki, iri, fitnah dan lain sebagainya. Kemudian banyak dosa dan lain sebagainya, maka kita harus malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa fi sahih Muslimin, di dalam kitab Sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, sesungguhnya Allah tidak memperhatikan kepada suwarikum, pada rupa-rupa kalian, wa amwalikum, kepada harta-harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum, akan tetapi dia memperhatikan, Allah memperhatikan kepada hati kalian dan juga kepada amal-amal kalian. Ini hadis riwayat Muslim dan hadisnya sahih. Man tahara qalbahu fihi ilmu halla, barang siapa yang membersihkan hatinya, maka ilmu itu akan menetap di dalamnya, maka ilmu itu akan datang kepadanya. Wa man lam yarfa' minhu najasatahu wada'ahul ilmu wartahala, dan barang siapa yang tidak bisa mengangkat najisnya, tidak bisa menghilangkan najis dari hatinya, wada'ahul ilmu wartahala, maka ilmu itu akan meninggalkan hati tersebut dan dia akan berjalan terus, dia akan berlalu terus. Maksudnya apa? Ilmu itu dia tidak akan lahir kepada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu tidak akan melahirkan amal soleh. Ketika apa? Ketika hati itu tidak dibersihkan dari najis-najisnya, waliyadzubillah. Qala Sahal bin Abdullah, berkata Sahal bin Abdullah rahimahullah taala, haramun ala qalbin, haram, tidak akan pernah gitu ya, ala qalbin, kepada hati itu, an yadkhulahun nur, masuk kepadanya cahaya. Jadi tidak akan pernah masuk cahaya kepada hati, wa fihi syai'un mimma yakrahullahu subhanahu wa ta'ala, dan di dalamnya, sementara di dalamnya ada sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa? Berupa asyahawat, berupa kemaksiatan, berupa dosa-dosa. Jikalau hati penuh dosa, jikalau seseorang penuh dosa, maka sulit ilmu masuk ke dalamnya. Maksudnya apa? Ilmu yang akan melahirkan rasa takut, ilmu yang melahirkan amal saleh. Ketika seperti itu, maka dia tidak akan memperoleh ilmu yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Ketika beliau ini terkenal gitu ya, perkataan ini. Beliau sampaikan, syakautu ila waqi'an su'a hifdzi. Aku adukan kepada Al-Imam Al-Waqi tentang jeleknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian beliau memberikan kabar kepadaku, beliau membimbingku agar aku bisa meninggalkan maksiat. Fa akhbaruni bi anna ilma nurun, dan beliau memberitahukan kepadaku bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhdalil asi, dan cahaya Allah itu tidak akan pernah diberikan kepada orang yang ahli maksiat. Ya, jadi akhwat yang semoga Allah muliakan, maka orang yang akan memperoleh ilmu adalah orang yang bersih hatinya dari syubhat dan dari syahwat. Ya, orang yang akan memperoleh ilmu adalah orang yang jauh dari 5 perkara tadi. Ya, yang sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ya, juga yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin tadi, bersih dari syubhat, bersih dari syahwat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menghantarkan rasa takut kita kepada Allah, ilmu yang akan menghantarkan kepada amal soleh, ilmu yang akan menghantarkan kita kepada surganya Allah Rabbul Alamin, ilmu yang akan menjauhkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, ikhwan akhwat yang semoga Allah muliakan, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya, khususnya bagi saya dan umumnya bagi teman-teman dan kawan Bapak Ibu semua. Semoga Allah istiqomahkan kita dalam thalabul ilmi dan menjadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan melahirkan khusyah, ilmu yang akan melahirkan rasa takut, ilmu yang melahirkan amal soleh, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Saya kembalikan kepada moderator untuk memandu acara selanjutnya. Wallahu a'lam. Demikian. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan pada Ustaz Saiful Rahmat. Insyaallah selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Alhamdulillah di sini sudah ada 2 pertanyaan. Yang pertama
Ustaz, bagaimana cara mengurangi noda hati yang berupa banyak makan dan banyak tidur, sementara makan dan tidur diperlukan untuk mendukung aktivitas? Contoh, Ustaz. Apa? Afwan? Kurang kedengaran? Gimana? Bagaimana cara mengurangi noda hati berupa banyak makan dan tidur, sementara makan dan tidur diperlukan untuk mendukung aktivitas, Ustaz? Oh ini ya, apa tadi pertanyaannya ini ya? Oh ya, ada di chat ya. Baik. Iya, Ustaz. Bagaimana cara mengurangi noda hati berupa banyak makan dan banyak tidur, sementara makan dan tidur diperlukan untuk mendukung aktivitas. Taib, benar sekali ya. Kita tidak akan bisa beraktivitas tanpa makan dan istirahat dan tidur. Ya. Nah, yang dimaksud yang tadi adalah banyak. Ya, kalau banyak berarti aktivitas kita bisa jadi lebih dari setengah kehidupan kita, ya, apakah 2/3 atau lebih itu dipakai untuk makan atau tidur. Misalnya begini Pak atau Bu ya, sekarang jam 7 makan Pak, nanti jam 10 makan lagi, zuhur makan lagi, misal begitu ya. Nah kalau sudah seperti ini, inilah yang akan mengotori hati dan dia akan sulit beribadah. Jadi ketika kenyang ya, ketika dia itu banyak makan, maka justru yang ada adalah sulit beribadah. Coba saja kita banyak makan, coba bandingkan bagaimana ketika kita saum. Insya Allah justru ketika saumah justru akan lebih semangat dalam beribadah, insya Allah ya. Jadi Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, yang tadi disampaikan ya, tidur, makan itu adalah perkara yang penting ya dalam kehidupan kita. Tidak boleh kita tidak makan, tidak boleh kita tidak tidur ya, kata Nabi SAW, inna alaika sesungguhnya bagimu adalah ada hak. Inna alaika hakun, sesungguhnya bagimu ada hak. Wali ahlika hakun, dan bagi keluargamu ada hak. Maksudnya apa? Kita harus memenuhi hak kita sebagai individu. Untuk apa? Untuk tidur, untuk makan begitu. Untuk istirahat. Dan juga untuk keluarga ada hak apa? Ya untuk bercengkrama dengan anak istri, bercengkrama untuk bermain dengan mereka, ada hak. Begitu ya. Dan bagi Allah pun ada hak, ya. Innalillahi alaika hakun. Bagi Allah pun ada hak ya, untuk beribadah dan lain sebagainya. Nah, ketika makan minum ini tidak seimbang, maka kita tidak bisa mencapai atau memberikan hak yang baik kepada Allah, baik kepada manusia, baik kepada diri kita, baik kepada keluarga. Ketika apa? Ketika tidak seimbang antara apa tadi? Banyak makan dan banyak tidur, khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang tadi saya sampaikan, garis bawahi, terlalu banyak makan, terlalu banyak tidur. Misalnya sudah tidur gitu ya, sepertiga malam, nanti paginya tidur lagi, siangnya agak pagi-paginya jam 10 tidur lagi, pada zuhur tidur lagi, sore tidur lagi. Maka yang seperti ini akan menghalangi dari keberkahan hidup dan justru akan menghalangi dari amal soleh dan akan mengotori hati kita sehingga sulit untuk beramal soleh ya. Wallahu alam. Ini kata tadi Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya. Wallahu a'lam. Demikian. Selanjutnya ada pertanyaan kedua, Ustaz. Ini pertanyaannya agak panjang, tapi mungkin Anda coba singkat saja. Nggak apa-apa, saya baca aja ya. Oh ya, Ustaz. Ustaz. Bagaimana solusinya saat kita dihadapi hidup berdua bersama adik, yang mana kami sudah lama tinggal oleh ibu, sehingga adik kami pun sulit untuk patuh kepada kakak-kakaknya, gitu ya. Begitupun dia sudah terlanjur dengan teman-teman yang buruk. Cukup sulit untuk mendidiknya, namun di sisi lain saya takut terwarnai olehnya. Dan bagaimana cara menyayanginya di samping ia tidak mau mendengar saat diberi nasihat, dan juga ia tidak mau mendengar saat diberi nasihat, dan juga ia tidak ingin membangun komunikasi yang baik di saat kami memulai dengan baik. Terutama bagaimana caranya ia lepas dari teman yang buruk, karena setelah ayah wafat, ia semakin berani membawa nginap ke rumah. Di sisi lain ada rasa ingin cepat berpisah dengannya, atau menyerahkannya ke kakak yang lain. Apakah rasa ini salah? Dan juga Ustaz, bagaimana caranya membedakan rasa benci karena Allah dan karena perasaan pribadi kepadanya ya. Baik, ini uktiyah insyaallah. Semoga Allah berkahi ya kehidupannya dan semoga Allah berikan ketenangan dan kebahagiaan dalam hari-harinya insyaallah, amin. Nah, terkait dengan tadi adik ataupun kakak atau saudara kita, yang harus kita lakukan adalah pertama doa ya, mendoakannya. Dan doa inilah doa ini adalah perkara yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
kadang kita seringkali melupakan ini. Melupakan apa? Doa ini. Maka doakan orang tua kita, doakan saudara-saudara kita, doakan kawan-kawan kita. Insya Allah dengan doa kita mereka akan mendapatkan hidayah. Ya, terutama tadi apa siapa? Adik kita. Insya Allah dengan doa terus menerus setiap saat ya, setiap sholat, setiap doa-doa, setiap waktu-waktu yang istijabah, doa-doa apa istijabah doa ya, dikabulkannya doa. Maka kita berdoa kepada Allah Rabbul Alamin, meminta kebaikan kepada orang tua, juga kepada adik kita ya. Itu yang pertama ya, doakan adik kita. Nah, yang kedua ya, mungkin insya Allah dalam kehidupan kita ya, seminggu berapa kali, sebulan berapa kali, mungkin ada obrolannya, ada ngobrolnya. Nah, ketika ngobrolnya itu mungkin kita masukkan apa perkataan-perkataan yang bisa menyentuh kepadanya. Maka sampaikan kepadanya, Dek, misalkan begitu ya, Masya Allah, doakan mama sama bapak gitu ya, atau siapa tadi ya, orang tua lah yang sudah meninggal itu, kita minta doa kepadanya, kita meminta kepadanya mendoakan beliau, ayah dan ibu ya. Dan Dek, kita berjuang untuk membahagiakan orang tua agar mereka bahagia di akhirat. Nah, ketika seperti itu insya Allah mudah-mudahan ya terus menerus ya, sekali mungkin tidak dengar, ya kedua kali mungkin tidak didengar, terus menerus tidak apa-apa. Sampaikan bahwasanya kita harus sayang kepada orang tua, dan kita harus berjuang memperjuangkan orang tua itu bahagia di akhirat. Dengan cara apa? Dengan cara beramal soleh tentunya begitu ya, menjauhi orang-orang yang buruk. Nah, ketika sudah ngobrolnya agak nyambung, nah maka masukkanlah perkara-perkara yang lain seperti tadi. Sholat jangan lupa kita masukkan, kemudian thalabul ilmi ya, kalau bisa mengaji. Nah, misalkan ini adiknya perempuan atau laki-laki gitu, kalau misalnya memang adiknya sama-sama perempuan, insya Allah lebih enak. Nah, maka kita ajak teman kita yang lain ya untuk ngobrol dengan adik kita ya, atau misalnya kita menjadikan wasilah siapapun yang akan bisa menasihati dia, kira-kira itulah yang akan berbicara dengannya. Itu kalau misalnya satu sama jenisnya ya, atau sama perempuan. Tapi kalau laki-laki ya mungkin memang agak sulit ya, karena ya harus laki-laki lagi yang menasihati dia. Nah, sementara anti perempuan, nah ini agak sulit ya, kecuali ya sudah punya suami. Kalau sudah punya suami ya biar suami yang ngobrol nanti dengan siapa? Dengan adik tersebut ya. Nah, insya Allah dengan obrolan ya memang sulit, tapi 1, 2 kali, 3 kali mungkin tidak menerima beliau itu. Tapi camkanlah, setiap kita terus mencoba dengan kebaikan, kita memberikan kebaikan kepadanya, insya Allah lama-kelamaan dia pun akan luluh. Uti yang ketiga, nah ini yang ketiga yang paling penting, berikan kebaikan kepadanya. Sesuatu yang bisa membuatnya senang. Misalkan uang, kita berikan uang atau hadiah-hadiahnya, jangan uang lah ya, hadiah dan sebagainya. Nah, lama-kelamaan dia akan terenyuh insya Allah. Jadi ketika kita banyak memberi, maka ketika kita ada butuh sesuatu dari dia, dia akan menanggapi kita insya Allah. Nah, ketika itulah kita akan masukkan dakwah, kita masukkan nasihat dan lain sebagainya. Semoga Allah mudahkan ya. Nah, yang paling penting tadi nomor 1 adalah doa ya. Jadi akhafillah ya, khususnya tadi yang bertanya ya, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita dan keluarga kita senantiasa orang-orang, termasuk orang-orang yang soleh ya, insya Allah orang-orang yang akan menjadikan kita dan orang tua kita menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat ya. Saya doakan semoga yang bertanya ya dan adiknya mudah-mudahan dan kita semua mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah Rabbul Alamin, mendapatkan kebaikan dan senantiasa istiqomah untuk beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya demikian, wallahu a'lam. Ya. Selanjutnya ada lagi Ustaz, kurang lebih masih ada 3 pertanyaan. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, Bismillah izin bertanya Ustaz, bagaimana cara bergaul secara proporsional di lingkungan buruk yang tidak bisa dihindari baik di kampus, sekitar rumah atau tempat lainnya, dan bagaimana cara membatasi pergaulan tanpa kesan meremehkan? Jazakumullah khairan.
Ya, baik. Jadi maksudnya tidak banyak bergaul bukan berarti sama sekali tidak bertatap muka, tidak ngobrol, tidak apa nama tuh, tidak berinteraksi dengan mereka. Bukan itu yang dimaksud ya. Jadi yang dimaksud adalah kita tidak banyak bergaul, tidak terus menerus bersama dia. Jadi dalam satu hari misalnya di kuliahan itu misalkan 3 jam, 3 jamnya bersama dia. Nah itulah banyak bergaul. Dalam 3 jam kuliah, ketika 2 jam, nah itulah kita banyak bergaul. Ya kalau misalnya kita say hello, ngobrol sedikit sesaat, ya justru kita perlu untuk seperti itu dalam rangka apa? Mendakwahi. Jadi berikan kebaikan kepada mereka. Ya, afan ya. Ya ketika dulu ya, ketika teman-teman atau saya sendiri pun dulu ya ketika melihat orang yang solehnya tidak dekat dengan kita ya, maka kita akan merasa saya mah dah kotor, tidak pantas ditemani oleh dia. Jangan pula seperti itu. Jangan pula apa? Nanti ada image seperti itu. Tetap bergaul, ketawa ketiwi, nggak apa-apa. Tapi tidak sepanjang waktu terus bersama dia. Itu maksudnya. Ya. Tapi kalau misalnya bergaul, ngobrol atau tentang kuliah dan lain sebagainya itu perlu dekat dengan kita, dengan mereka. Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka ta'liful qulub, dalam rangka mendekatkan hati kita. Ketika itu nantilah kita akan masukkan dakwah, kita ajak, kita culik, kita ajak ke kajian, kita ajak ke tempat-tempat yang akan bermanfaat bagi dirinya, begitu. Jadi harus harus sebaiknya untuk bergaul dengan mereka, tapi ingat sekali lagi jangan terlalu banyak bergaul. Jadi sekali lagi seperti makan dan minum, makan dan tidur, yang dimaksud dengan bergaul juga adalah banyak bergaul ya. Maka tadi Syekh Imam Ibnu Qayyim itu kasratul adalah terlalu banyak bergaul, terlalu banyak makan, terlalu banyak tidur. Nah, ini yang muskilah ya. Maka ikhwafillah yang semoga Allah muliakan ya, tadi untuk bergaul dengan teman ya harus begitu ya. Agar apa? Agar kita tidak disangka eksklusif, agar kita tidak disangka orang yang sok suci. Jangan ya, kita tetap bergaul, tapi jangan selalu terus bergaul dengan mereka seharian begitu ya, banyaknya waktu dengan mereka dihabiskan. Jangan seperti itu. Jangankan dengan orang-orang yang jauh dari Allah, orang-orang soleh pun tadi kan untuk sangat-sangat banyak bergaul dihindari. Kenapa? Karena itu ada keburukannya ya. Salah satunya apa? Melahirkan ria dalam diri kita dalam beribadah begitu ya. Nah, ini dihindari ya. Wallahu alam. Demikian mungkin ya. Kemudian ada lagi Ustaz pertanyaan mengenai bid'ah. Paham apakah ruang lingkup bid'ah itu hanya kepada hal-hal peribadahan atau keagamaan saja? Jazakallahu khairan Ustaz. Ya benar. Bid'ah itu dalam bab agama, bukan dalam bab muamalah, bukan dalam bab keduniawian. Bid'ah itu adalah muhdas, sesuatu yang baru yang tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman Nabi dan para sahabatnya. Dari sisi apa? Dari sisi ibadah, bukan dari sisi dunia. Kalau dunia ini mic tidak ada, laptop tidak ada, internet tidak ada. Ini bid'ah secara bahasa. Dan itu bukan dimaksud dengan yang dimaksud bid'ah di sana. Yang dimaksud dengan bid'ah itu ajaran syariat. Man amila amalan walaysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal suatu amalan yang tidak ada perintah kami, amruna di situ adalah urusan kami, yaitu adalah apa? Syariatuna, syariatnya. Kemudian dinuna, agama kami, yaitu Islam. Di dalam Islam itu tidak diajarkan, tidak ada perintahnya, tidak ada contohnya, maka fahuwa raddun, yang demikian itu adalah tertolak ya. Jadi yang dimaksud dengan bid'ah di sini adalah bid'ah dalam bab agama, dalam bab peribadahan khususnya ya. Inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsat. Wa seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara muhdas. Perkara-perkara yang baru dalam agama. Wa syarrul umur muhdatsat wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara-perkara baru itu adalah bid'ah ya. Jadi ini yang harus kita pelajari di dalam bab akidah insyaallah. Ini nanti akan diajarkan bid'ah i'tiqadiyah, ada bid'ah amaliyah ya, ada bid'ah i'tiqad, ada bid'ah keyakinan, ada bid'ah amal, dan ada juga bid'ah pemikiran. Ini harus kita jauhi ya. Baik, wallahu alam. Demikian mungkin. Kemudian insyaallah pertanyaan terakhir Ustaz untuk malam ini. Bismillah Ustaz, selain menghindari 5 perkara yang dapat mengotori hati dari yang sudah disebutkan,
bagaimana lagi cara kita untuk membersihkan hati dari najis-najis, syubhat dan syahwat? Jazakallahu khairan. Baik, kata orang yang lain dalam rangka membersihkan hati adalah kasrotu tilawatil Quran wa tadabburiha, memperbanyak baca Al-Quran dan mentadaburinya. Jadi banyak baca Quran dan mentadaburinya. Begitu pula banyak membaca hadis, ya, dan mengetahui kandungan-kandungan isinya. Itu salah satu yang akan membersihkan hati kita, ya. Hati itu kan Quran itu adalah pembersih, kan, obat hati. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai apa? Syifa. Syifa itu obat, ya, warahmah, dan juga kasih sayang lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman, ya. Maka tidak ada jalan yang terbesar untuk membersihkan hati kecuali dengan Al-Quran, ya. Jadi Al-Quran inilah yang akan membersihkan hati kita. Maka memperbanyak tilawahnya dengan mentadaburinya, kita perhatikan artinya, kita memperhatikan maknanya, insya Allah akan menyerap ke dalam hati, dan itu akan membersihkan hati kita dari keburukan-keburukan syahwat, keburukan-keburukan syubhat, insya Allah, ya. Kemudian kata para ulama lain lagi, ya, untuk membersihkan hati adalah ihya'ul lail, menghidupkan malam. Maksudnya apa? Salat malam kita perbanyak, insya Allah. Mudah-mudahan itulah yang akan melembutkan hati, ya. Kenapa? Ketika seseorang bangun malam, maka dia akan terlatih keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sudah seperti itu, maka hatinya insya Allah akan bersih, ya. Yang diharapkan adalah Allah dan Rasulnya serta negeri akhirat, ya. Maka dunia tidak akan dia pikirkan lebih dalam, ya. Wallahu alam. Demikian mungkin, ya. Ikhwatul yang semoga Allah muliakan. Ya, kesimpulannya apa yang tadi disampaikan, ya, bahwa ilmu yang akan kita peroleh dengan hati yang bersih adalah ilmu yang akan melahirkan rasa takut, ilmu yang akan melahirkan amal soleh, bukan hanya wawasan, bukan hanya sakofah, ya. Maka perlu hati yang bersih, perlu hati yang bersih. Jadi ilmu itu ada dua, ya, ilmu secara sakofah, ilmu secara amal soleh. Nah, ilmu secara sakofah itu insya Allah akan membersihkan hati. Jadi yang membersihkan hati ilmu secara sakofah, ilmu secara wawasan, ilmu secara pengetahuan, yang demikian dosa, yang demikian tidak boleh, yang demikian akan mendatangkan ini dan itu dan lain sebagainya. Itu ilmu secara sakofah. Nanti ada ilmu secara khosyah, ilmu secara amal soleh. Nah, ilmu secara wawasan ini akan membersihkan hati. Dan nanti hati yang bersih akan melahirkan ilmu yang secara khosyah, ilmu secara amal soleh, ya. Maka ikhwafil yang semoga Allah muliakan, yang dimaksud di sini tathiru wi'ail ilmi, membersihkan bejananya ilmu adalah apa? Ilmu yang akan melahirkan rasa takut, ilmu yang akan melahirkan amal soleh, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat. Rabbi zidni ilman. Allah mudah-mudahan tambahkan kepada kita ilmu, ya. Warzuqni fahman, dan juga warzuqna fahman, dan juga berikan rizki kepada kita pemahaman, ya. Dan mudah-mudahan Allah ajarkan kepada kita perkara-perkara yang bermanfaat bagi kita, dan memberikan apa yang kita inginkan, memberikan apa yang kita kehendaki berupa kebahagiaan dunia dan akhirat. Semoga Allah mudahkan kita menempuh jalan-jalan kebaikan. Semoga Allah mudahkan kita untuk menempuh surganya yang penuh dengan kenikmatan, dan mudah-mudahan Allah anugerahkan kelak kita ketika kita sudah meninggal, ketika nanti di akhirat, semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya yang penuh kenikmatan, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Nasihat bagi saya dan kawan-kawan, istiqomah dalam ilmu, istiqomah dalam amal soleh. Semoga Allah masukkan kita ke dalam golongan hamba-hamba yang soleh, yang akan mendapatkan surganya kelak di akhirat, amin ya rabbal alamin, ya. Tapi itu saja mungkin, ya, yang bisa disampaikan. Benarnya dari Allah Ta'ala, salahnya dari saya dan dari setan, semoga Allah ampuni. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.